Halo semuanya, hari ini kita bakal melakukan wawancara dengan salah satu advokat yang bekerja di kantor Abidin SHMH MSI. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Ikram dan rekan-rekan saya. Saya di kata Satria Bowo. Saya dari Bapak Zahara. Saya Satria Maulana Putra. Mau tahu gimana wawancaranya? Ayo ikutin kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, perkenalkan Pak, kami ini dari mahasiswa Universitas Pasundan. Izin buat wawancara Bapak ya. Ya, Sebelumnya boleh Bapak perkenalkan diri dulu. boleh. Nama saya Asep Suryana. Kebetulan di sini sebagai advokat. Udah lama sih, hampir 15 tahun lebih lah jadi pengacara tuh. Nanti nangani untuk perkara-perkara. Tuh. Ada beberapa advokat dari sini. Ya, ada beberapa gabungan. Makanya biasa tuh kantor advokat tuh jarang ada sendiri. Nih, kenapa saya teman ke sini karena bidang hukumnya, kalaupun ini banyak kalau di advokat itu banyak ilmu yang selalu digali. Kalau kita mengadakan justru dengan adanya membuka kantor advokat itu membuka lapangan kerja. Kalau kita kerja di bank ya nggak bisa membuka lapangan kerja gitu kan juga ilmu terbatas gitu kan, atau diam di satu korporasi perusahaan diam aja paling masalah perjanjian utang piutang atau yang lain lah, masalah karyawan. Tapi kalau di advokat itu kita bisa mengembangkan ilmu. Sepertinya tuh ada satu terobosan yang kata undang-undang, di undang-undang itu tidak ada isyarat dibolehkan atau tidak dibolehkan. Nah itu terobosan itu dari pengacara biasanya tuh cetak supaya sarjana hukum siap kerja atau siap mandiri. Ya nanti kan disalurkan untuk bisa jadi pengacara, bisa menjadi penasihat hukum, bisa jadi notaris, kan banyak yang magang-magangnya ke sana. Jadi ilmu kita itu benar-benar bisa dimanfaatkan buat dirinya, buat diri yang punya atau ke orang lain gitu kan. Kalau yang di tempat yang lain kan enggak. Capainya kita pernah membebaskan di tipikor korupsi dengan KPK tuh, itu satu kebanggaan. Kadang-kadang kita tidak melihat jumlah honor, tapi satu kebanggaan bahwa kita itu benar menegakkan banyak orang ini tidak bersalah gitu kan. Itu bisa bebas, itu bisa dilihat tuh, diklik di website atau di kantor tuh. Memang kami bergabung namanya pakai Abidin, nggak klik kantor Abidin berapa yang dibebaskan di KPK tuh gitu kan. Itu kan susah tuh kawan KPK tuh. Ya. Se-Indonesia itu baru bisa yang bisa membebaskan tuh 3, termasuk 2-nya dari kita di sini, yang satunya yang lain gitu. Ya bukan kita sombong, tapi itu kepenegakan ya. Jadi kejaksaan atau penuntut lain tuh jangan sampai istilahnya main tuntut aja, pasalnya harus benar-benar gitu kan. Kedua, kita telah menolong dengan tanpa biaya gugatan salah satu rumah ibadah. Alhamdulillah kita menang, kita membebaskan dan bisa dikembalikan lagi ke warga, yaitu namanya udah pemberian tuh hibah ya. Di kakeknya yang hibah, si cucunya menggugat. Alhamdulillah kita bisa mengembalikan lagi ke tempat ibadah dan dipakai lagi oleh masyarakat untuk ibadah. Itu capaian yang paling ada. Gini, di sini kan namanya advokat itu ada pendidikannya dulu. Pendidikan advokat itu dia diadakan itu oleh organisasi advokat. Salah satunya saya
pengurus Advokat Pradi Pradi. Bandung ya. Nanti juga akan kerjasama sama bulan Agustus tanggal 10 kerjasama dengan Unpas mengadakan PKPA, pendidikan keahlian perkara profesi advokat, PKPA itu nanti ya. Nah, itu mahasiswa itu atau sarjana hukum S1 bidang ilmu hukumnya itu mau di mana aja mau. Izinnya yang penting udah itu nanti bikin akta ya, biasa kayak perusahaan sih, akta ke notaris, nanti ajukan ke Menkumham. Ada izinnya di. Tapi kalau udah punya kartu biasanya tuh udah punya, apalagi punya sumpah, bisa mendirikan sendiri gitu. Tapi kalau ingin resmi itu resmi juga sih bisa, tapi lebih diakui oleh negara, bikin akta, diajukan ke Menkumham, nanti HU keluar, HU-nya bikin izin domisili, kantornya di mana gitu kan, harus menetap kantornya dengan pindah-pindah gitu kan gitu. Rata bakal ilmu hukum. Dan kita harus lulus dan disumpah oleh pengadilan tinggi baru bisa. Kalau yang hukum itu melakukan kerjasama nggak sama instansi lain kayak yang pengadilan gitu? Kalau sama pengadilan nggak bisa kerjasama, enggak. Kalau kerja nanti sama hakim, paling kita kerjasamanya kalau dengan dengan ke perusahaan negara, perusahaan daerah atau perusahaan swasta. Contohnya ada satu perusahaan kerjasama tentang untuk dia minta bantuan hukum karena tidak legalnya nggak punya atau legalnya belum mahir, kerjasama sama kita gitu kan. Masalahnya bisa aja masalah tentang dia punya permasalahan hukum, dia punya digugat, nah itu bisa kerjasama sama kita, memberikan kuasa itu namanya gitu nanti. Tip-tipnya gini, yang penting adik-adik udah lulus dan udah disumpah. Terus keduanya jujur, keduanya tidak menjanjikan kepada klien atau orang lain, menjanjikan kemenangan, menjanjikan apa, tidak boleh itu. Itu pembohongan itu namanya tuh. Harus jujur. Jujur tuh sepertinya gini, bahwa kalau ini perkirakan akan menang atau bukan kalah, jangan dijanjikan untuk menang, tapi kita memberikan wawasan hukum ya kepada calon klien kita itu bahwa ini perkaranya mudah atau sulit disampaikan. Nah, kita tidak boleh ya mengiklankan, bikin iklan nih di media massa atau di mana aja, bikin iklan lah di koran atau di media massa yang lain itu nggak boleh, kita memang ada kode etiknya. Nah, cara kita menggait itu pertama kita banyak silaturahmi dengan teman-teman yang lain, rekan-rekan kita aktif di organisasi biar kita menunjukkan kualitas kita gitu kan sebagai advokat, tapi jangan terlalu sombong, wah saya advokat ya, enggak gitu kan, tetap bersahaja gitu kan. Dengan banyak teman-teman, dengan banyak rekan, banyaknya relasi, biasanya kan inget gitu kan, oh teman saya itu pengacara gitu kan. Memang tidak boleh kalau pengacara itu mengiklankan kan, biasanya kalau dokter atau yang lain bisa kan, pengacara sama notaris kalau masalah itu nggak boleh bikin iklan tuh. Nah, tadi kan Bapak bilang Bapak berarti kerjasama gitu buat meningkatkan klien, jumlah klien yang ada di yang Bapak tangani gitu kan. Nah, kalau kerjasama buat sama instansi-instansi kayak pengadilan kita ada Pak? Nggak bisa, nggak boleh. Paling itu nanti organisasi advokat kerjasamanya tuh dibikin bantuan hukum, pusbakum gitu. Tapi dengan OA nanti ditempatkan di sana. Untuk yang perdeo namanya tuh yang gratisan gitu, kayak LBH ya kayak LBH gitu. Pas ada di pengadilan tuh bantuan hukum gitu kan. Itu jadi tunjuk dari pengadilan sendiri berarti kayak
Kan ada sudut biasanya buat kantor LBH itu. Ya itu biasanya tuh kan pengadilan meminta bantuan kepada organisasi advokat profesi. Nih ada ini isi untuk bantuan hukumnya gitu kan, karena kan yang di pengadilan tuh sama kecerdasan nggak boleh jadi pengacara itu kan. Di organisasi itu menunjuk, biasanya tidak menunjuk kantor. Oh, menunjuk Biasanya orang tuh langsung. orang langsung gitu kan, untuk duduk di sana biasanya orang yang baru lulus yang magang gitu, biasanya tuh di sana tuh. Ada sih pengacaranya juga udah yang senior gitu kan. Kadang-kadang kalau saya di kerjasama, kadang-kadang saya juga suka piket di sana sebagai dibentuk di organisasi pelayanan organisasi ke masyarakat gitu. Itu buat kerjasama dengan Kalau dengan instansi pemerintahan, dengan perusahaan yang lain, itu biasanya terkenalan. kenalan aja. Kenalan, tidak promosi, kenalan, ada temen atau itu dari berita lah kebanyakan tuh. Jadi tidak khusus untuk membuat iklan tersendiri, enggak gitu. Biasanya di pengacara itu dapat pengiklannya tuh dari berita-berita gitu. Kadang-kadang suka ada kan. Kadang-kadang kita nggak banyak ya, kadang sedikit. Kalau terlalu banyak juga kita tidak banyak terlayani ke klien. Ya kita kadang-kadang kalau udah menangani di tipikor satu itu kan bisa mencapai 4 bulan. Nah perdatanya kita 2-3 lah gitu. Jadi kalau udah beres baru kita ambil lagi. Kalau terlalu banyak juga, jadi tinggal tiap bulan kita lihat. Kalau di persidangan itu kan kalau tipikor 4 bulan, kadang-kadang bisa kasasi sama apa gitu kan. Perdata juga gitu 3 bulan, banding kasasi juga bisa lama gitu kan. Kalau kita terlalu banyak juga tidak dilayani kan, itu akhirnya kan kita juga mengkhianati klien gitu kan. Nah, maka tidak jujur itu, makanya itu tidak jujur itu kan. Udah aja lah, biarin, penting masuk uang aja gitu kan, udah aja itu biarin aja dulu gitu kan gitu. Jadi meninggalkan kesan yang jelek gitu. Sama sih sebenarnya tuh pelayanannya tuh. Tapi kalau di sini kebanyakan tuh yang periuk yang gratisan. Tahu LBH. Nah, kita juga kadang-kadang nerima. Gitu. Itu aja kelebihan kita tuh. Beda yang lain tuh. Jadi kita tidak fokus masalah duit gitu kan. Harus ada yang datang di sini tuh harus puasa memberi uang gitu kan, enggak, kita juga Buat ngabdi ke masyarakat. ya pengabdian ke masyarakat. Mudah-mudahan ilmu saya juga rekan-rekan yang lain bermanfaat pada rekan-rekan kan. Jadi kalau uang mah kan bisa habis, kalau ilmu bermanfaat kan berlanjut terus gitu. Kalau Harapan saya nih kantor hukum di sini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat rekan-rekan mahasiswa, apa yang bisa, kalau ada yang magang bisa ke sini manfaat, bisa berbagi ilmu. Keduanya mudah-mudahan kantor pengacara ini tetap bisa melayani orang-orang yang benar-benar butuh tentang bantuan hukum. Itu dari saudara rekan-rekan mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat rekan-rekan bahwa jadi pengacara atau menjadi sarjana itu tanggung jawabnya lebih besar. Kenapa lebih besar itu? Beda sama orang yang lain. Anda ini, rekan-rekan ini semuanya akan menjadi sarjana, punya ilmu lebih dari orang lain. Orang lain tidak tahu masalah hukum, rekan-rekan tahu gitu kan. Nah, mudah-mudahan rekan-rekan bisa mengabdikan ilmu itu bermanfaat ke orang lain, ke diri saya, minimal ke keluarga lah. Sama keluarga bermanfaat gitu kan, sama tetangga bermanfaat, orang lain, apa ke bangsa, ke yang lain gitu kan. ini tuh aja sih pertanyaan dari kami. Makasih Boleh. banyak Pak buat Sama-sama, waktunya, ya. buat kesempatannya kami. Boleh, iya.